Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Juni 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Inilah Tribun Ambon hari ini dengan saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Ini kronologi pengungkapan jaringan narkoba di Ambon, ada keterlibatan polisi. Satu dari 3 pelaku penyelundupan narkoba di Ambon yang diamankan ternyata anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Cahyo Hutomo menuturkan penangkapan ini bermula dari pengungkapan jaringan narkoba dari Batu Merah. Dari pengungkapan jaringan narkoba itu, BNN Maluku mendapat informasi pengiriman paket dari Medan. Perjalanan paket tersebut kemudian ditelusuri hingga ke alamat penerima yang diketahui fiktif. Aparat juga akhirnya berhasil mengidentifikasikan pengambil barang yang diduga anggota Polri. Alhasil tim yang dibentuk kemudian menangkap ketiganya di lokasi berbeda. Diketahui R memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada AS, anggota polisi untuk memuluskan paketnya narkotika yang akan datang. Saat paket datang, AS mengajak temannya yang juga anggota dari Ditres Narkoba Polda Maluku untuk mendatangi salah satu tempat penitipan barang yang berada di Jalan AM Sangaji. Setelah paket diambil hari itu juga AS menelpon R dan F untuk bertemu di Indomaret Batu Merah. Ternyata di sanalah paket narkotika tersebut berpindah tangan ke pelaku R dan F sebagai penghubung keduanya. Lanjut penangkapan untuk AS anggota polisi itu pada Jumat 17 Juni 2022 di salah satu rumah rekan anggota di Ditres Narkoba kawasan Kecamatan Baguala. Atas kejadian tersebut kini AS dan F dan juga R sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang ada, teman-teman bisa lihat ada handphone para pelaku, kemudian sabu, kemudian uang hasil penjualan 4 juta lebih ya. 4 juta berapa ya? 12.000. Kemudian 2 buah ATM, di mana ATM ini kita juga sebagai keluar masuk keuangan negara. Kemudian ada barang-barang lain hasil kejahatan yang ada penangkap ya. Barang itu sama, ada itu, ada hasil dan kita sudah amankan dengan sehingga dari fakta-fakta hukum yang ada, maka kita menetapkan 3 tersangka ini hari ini untuk ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Dan selanjutnya akan kita proses dengan pengenaan pasal 114 dan atau 132 pemufakatan data terkait dengan tindak. Kemudian ada pertanyaan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners dinilai tidak sah. Warga Yaputi demo tolak raja pilihan Bupati Maluku Tengah. Warga Yaputi, Kecamatan Tehoru menyampaikan protes di kantor Bupati Maluku Tengah Kamis 23 Juni 2022. Aksi demonstrasi ini dilandasi Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal seenaknya menunjuk Yurisma Tehuwayo sebagai Raja Yaputi. Warga menuntut Bupati membatalkan surat keputusan pelantikan Yurisman Tehuwayo sebagai Raja Yaputi. Pasalnya menurut mereka penunjukan itu tidak sah. Penanggung jawab aksi Masud Walalayo mengatakan penetapan Yurisman Tehuwayo sebagai Raja Yaputi dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh anggota Saniri. Pelantikan tersebut lanjut dia juga menggunakan peraturan negeri yang cacat secara prosedur hukum. Harusnya kata dia pelantikan itu mengakomodir suara masyarakat Yaputi. Sebelumnya warga Yaputi telah menyampaikan poin-poin tuntutan kepada Yurisman Tehuwayo dan Saniri sebagai upaya solusi damai.
Namun Yurisman menolak poin tuntutan itu dengan alasan yang tidak mendasar. Warga pun melakukan aksi penyegelan kantor pemerintahan negeri agar pemerintah negeri dan Saniri. Namun pemerintah negeri Yapoti kerap mengintimidasi masyarakat dengan pelayanan administrasi yang bakalan terbengkalai. Serta warga diancam tidak akan mendapat BLT ataupun PKH. Dari 9 SOA itu telah sepakat harus melibatkan 4 SOA sebagai mata rumah yang berhak perintah di negeri Yapoti. Itu berdasarkan fakta sejarah pemerintahan di negeri Yapoti yang kemudian ini tidak diindahkan oleh Bupati Maluku Tengah, Kabak Hukum maupun Kabak Pemerintahan. Padahal beberapa kesempatan sebelumnya itu kami sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada beliau-beliau agar melakukan peninjauan kembali terhadap proses pengusulan kepala pemerintah negeri Yapoti. Tetapi mereka tidak mengindahkan hal itu. Malah mereka secara sepihak kompromi dengan Camat Tehoru dan Saniri negeri Yapoti, yang Saniri itu juga kemudian diangkat secara diam-diam tidak melalui musyawarah adat daripada SOA-SOA yang tadi. Saniri itu diangkat secara sepihak oleh kepala pemerintah negeri Yapoti, lalu secara diam-diam mereka melakukan pengusulan calon kepala pemerintah negeri ke camat dan camat tindak lanjuti ke bupati. Nah, bupati juga tidak melakukan observatif kepada masyarakat negeri Yapoti, tidak turun melalui Kabak Hukum dan Kabak Pemerintahan, tidak mengkaji lagi, langsung serta-merta melakukan proses pelantikan. Nah, ini proses pembodohan. Semua hal yang dilakukan terhadap proses pelantikan kepala pemerintah negeri Yapoti itu cacat hukum. Nah, tidak mengakomodir hak-hak adat daripada masyarakat dan 9 SOA atau 9 marga di negeri Yapoti. Nah, itu yang menjadi tuntutan kami yang paling utama. Kehadiran kami di depan kantor yang istimewa ini kemudian ingin untuk menyampaikan hak-hak adat yang terjadi terkait dengan sengketa pasar. Tribunnews, ternyata tanah hibah di negeri Halong untuk korban pergerakan tanah dicaplok pemerintah Kota Ambon. Komisi 1 DPRD Kota Ambon menghadirkan sejumlah stakeholder dalam rapat pembahasan kejelasan status tanah di negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan ex-warga Batu Gajah Ambon, Kecamatan Sirimau yang pada Jumat 3 Juni 2022 lalu. Pasalnya kelompok warga itu mengeluhkan perihal kejelasan status tanah yang kini ditempati oleh mereka di negeri Halong. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jeffrey Tawihutu, mengungkapkan dengan status tanah yang belum jelas, sehingga kurang lebih 100 kepala keluarga itu kesulitan mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Sebelumnya pemerintah negeri Halong menghibahkan lahan seluas 820 meter persegi kepada korban bencana alam pergerakan tanah yang menimpa kawasan Batu Gajah, Kota Ambon pada tahun 2012 silam. Saat itu pemerintah Kota Ambon juga turut memberikan kompensasi uang kurang lebih sekitar 600 juta rupiah yang digunakan untuk bantu membangun rumah. Sayangnya tanah hibah itu kini diambil pemerintah Kota Ambon sebagai aset daerah. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, alasan yang dipakai merupakan kekeliruan dari pemerintah Kota Ambon. Pasalnya kompensasi yang diberikan pemerintah kota itu adalah hadiah, sehingga alasan untuk mengambil alih tanah Halong sebagai aset pemerintah kota sangat keliru. Karena tujuan tanah itu diberikan ke warga, bukan untuk pemerintah Kota Ambon. Karena ada perjuangan lebih lanjut yang mesti kita padukan, nanti teman-teman internal kita bicarakan. Karena itu di hari ini kita konstruksi dulu apa yang nanti teman-teman internal kita bicarakan. Karena itu di hari ini kita konstruksi dulu apa yang pemerintah negeri Halong dalam akta hibah maupun surat keterangan tadi, tanah itu diperuntukkan untuk masyarakat korban bencana sosial, bencana tadi. Nah, tapi pemerintah Kota Ambon memasukkannya sebagai aset. Alasan memasukkan sebagai aset karena pemerintah Kota Ambon memberi kompensasi sejumlah uang yang nanti tadi di cross checking di bagian aset, sehingga mereka memasukkan sebagai aset. Padahal tujuan tanah itu diberikan ke masyarakat.
karena itu pengaduan dari masyarakat kami tindak lanjuti dan tadi kami udah koordinasi juga dengan BPN. Padahal kalau belum masuk sebagai aset, maka kita bilang BPN segera lakukan proses PTSL, program Jokowi itu, sertifikat gratis secara nasional. Nah, karena itu yang dapat kami simpulkan tadi bahwa yang belum bersertifikat seluas 200 meter persegi itu jangan disertifikat oleh Pemkot. Biar itu masuk program PTSL. Ya. Tribuners Murad Ismail lepas 496 jemaah calon haji Maluku. Termuda 20 tahun dan paling tua 65 tahun. Sambil jalan, Gubernur Murad Ismail resmi melepas 496 jemaah calon haji Maluku di Asrama Haji Waiheru Kamis 23 Juni 2022. Sebelum berangkat, jemaah calon haji Maluku diminta memperbaiki hati dan niat. Ia mengatakan berkaca dari pengalaman seringkali JCH yang berangkat dengan niat salah biasanya dihadapkan dengan kesulitan. Jemaah calon haji asal Maluku dengan umur termuda berasal dari kontingen Kabupaten Buru dengan nama Kusnul Safitri Syamsuddin berusia 20 tahun. Kusnul Safitri Syamsuddin bakal berangkat dengan 495 JCH lainnya Jumat 26 Juni 2022 besok melalui embarkasi Makassar. Meskipun umurnya masih sangat muda, Kusnul terlihat tidak canggung bergabung dengan JCH lainnya yang lebih tua. Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Maluku, Hayamin. Sementara itu untuk JCH dengan usia paling tua yakni 65 tahun, berasal dari Kabupaten Seram bagian timur bernama Mataweru Lasade. Yamin menegaskan usia Lasade merupakan batas maksimal yang ditentukan pemerintah Arab Saudi. agar lebih tertib, mohon untuk tidak bergerak dari tempat duduk masing-masing yang telah disediakan. Berbelit-belit beri kesaksian mantan Bupati Tagop Solisa dimarahi hakim. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibikin jengkel oleh mantan Bupati Buru Selatan Tagop Solisa. Majelis Hakim jengkel lantaran Tagop Solisa memberikan kesaksian yang berbelit-belit soal kasus korupsi infrastruktur di Buru Selatan. Ketua Majelis Hakim Nanang Zulkarnain Faisal menjelaskan bila keterangannya sebagai saksi adalah bohong, maka bisa dipidana penjara maksimal 9 tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan pasal 35 sesuai dengan pasal 242 KUHP. Tagop bersaksi untuk terdakwa Ivana Kuelju yang diketahui memberikan uang kepadanya. Namun di hadapan hakim, Tagop mengaku tak pernah menerima uang dan barang dari terdakwa Ivana Kuelju. Dia pun tetap pada pendiriannya saat jaksa menyebut kembali jawaban dia yang tertuang dalam BAP. Usai mendengar keterangan Tagop sebagai saksi, Majelis Hakim menunda sidang hingga Jumat 24 Juni 2022 besok. Untuk diketahui, Tagop dan Johnny Reinhard Kasman juga merupakan terdakwa dengan berkas perkara terpisah dengan Ivana Kuelju. Tagop Solisa menerima suap hingga 23 miliar rupiah selama 2 periode kepemimpinannya. Bukan hanya dari Ivana Kuelju, Tagop juga menerima uang dari beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Buru Selatan dan juga rekanan atau kontraktor pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Uang tersebut diterima langsung oleh Tagop dan juga diterima melalui supir sekaligus orang kepercayaannya yaitu terdakwa Johnny Reinhard Kasman. Memanggil mereka, khusus ini Yosef Asmania dengan menyambut paket-paket pekerjaan. Bahkan dia menjelaskan bahwa dia datang menghadap saudara sudah disertai dengan catatan-catatan dan menyangkut nominal paket-paket pekerjaan. Ya tinggal catatannya bahwa nanti saudara yang menentukan paket pekerjaan mana
yang dikerjakan oleh orang siapa, tapi saudara tidak menyebutkan perusahaan tapi orangnya. Bahkan paket pekerjaan untuk pekerjaan jalan Kota Namrole sudah saudara tentukan juga ini menurut keterangan Yosef ya. Kita ambil keterangannya juga di bawah sumpah bahwa saudara yang sudah menentukan untuk pekerjaan jalan Kota Namrole dikerjakan oleh Pak Tiong. Saudara memang tidak menyebutkan perusahaan siapa. Rifana punya perusahaan saudara tidak sebutkan, cuma menyebutkan nama Tiong. Apakah benar seperti itu atau tidak benar? Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 23 Juni 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.